Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik saja, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelas memimpin doa. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua, Tidak Bu. ada, Bu. Alhamdulillah. Masuk semua, Bu. Ya, Ratna. Ini materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai sikap dan perilaku kewirausahaan. Adapun tema-tema yang akan kita pelajari antara lain. Nah, dari ini kompetisi dasarnya itu adalah memahami sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha, dapat memberikan contoh sikap dan perilaku wirausahawan. Adapun pokok-pokok materi yaitu mengenai yang pertama, definisi wirausaha dan kewirausahaan, kiat-kiat berwirausaha, dan juga sikap dan perilaku berwirausaha. Oke, langsung saja kalian tonton video pembelajaran ini sampai habis ya. Tapi udah ke-share kan? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Materi yang akan kita bahas, pertama definisi wirausaha dan kewirausahaan, kedua kiat-kiat berwirausaha, ketiga sikap dan perilaku kewirausahaan. Wirausaha, istilah entrepreneur ini sebenarnya itu berasal dari bahasa Prancis. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu berarti between taker atau go between atau perantara. Jika di Indonesia dikenal dengan istilah wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha itu seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan usahanya, bisnisnya, hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Jadi wirausaha ini pelakunya. Sedangkan kewirausahaan, suatu sikap jiwa kemampuan untuk menciptakan hal baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Jadi kalian nanti akan menciptakan suatu produk yang kreatif, sangat bisa bernilai. Produk tersebut bisa bernilai, tapi sangat berguna juga, bisa berguna juga untuk kalian maupun orang lain. Menjadi wirausahawan itu harus memiliki kemampuan-kemampuan. Pertama, kalian harus mampu merumuskan tujuan hidup kalian dulu. Kedua, memotivasi diri. Misalkan kalian, ingin menjadi orang kaya, ayo kita berwirausaha. Ketiga, kemampuan berinisiatif. Inisiatif itu kalian melakukan suatu tindakan yang tanpa disuruh, itu namanya inisiatif. Kemampuan berinovasi. Inovasi itu kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru, ya. Terus kemampuan membentuk modal uang. Dalam artian di sini kalian harus menabung, harus benar-benar bisa memanage uang itu untuk dijadikan modal. Terus kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Jadi kalian harus bisa memanage waktu diri sendiri juga. Kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. Nggak ada lagi tuh mentalnya yang saya takut, saya nggak berani. Ya, harus berani dan dilandasi dengan agama, maksudnya dengan keimanan kalian. Kemampuan membiasakan diri dan mengambil hikmah. Harus bisa mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi, bisa masalah-masalah yang akan kalian hadapi ke depannya, kalian bisa tidak stres ya kalau kita bilang ya. Harus bisa mengambil hikmahnya. Nah, kiat-kiat berwirausaha pertama yang kalian harus bisa itu awali dengan impian. Awali dulu dengan impian kalian. Kalian bermimpi dulu. Kedua, semangat.
Ketiga, berani ambil resiko. Lalu kerja keras, menerima semua kritikan dari orang lain, menjalin kerjasama, tidak suka menunggu. Kamu itu nggak boleh selalu menunggu. Oh, orangnya sudah sukses, kalian masih menunggu, ketinggalan. Berani gagal dan tentukan target. Dicoba aja dulu. Mau apa? Coba dulu. Kalau misalnya belum mencoba tapi udah, oh tapi takut nih, nanti nggak laku, nanti gini. Itu artinya kalian tidak berani. Ya. Sikap dan perilaku wirausaha, pertama motif berprestasi tinggi. Artinya kalian tuh harus punya keinginan untuk memiliki prestasi yang tinggi, apapun itu, dalam hal apapun itu. Terus kedua, selalu perspektif. Perspektif itu kalian itu melihat masa depan, memikirkan masa depan. Ya. Jadi pandangan kalian itu jauh ke masa depan. Ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas itu kemampuan seseorang yang melahirkan sesuatu yang baru. Ya. Jadi setiap orang sebenarnya itu memiliki kreativitas, tapi tidak diasah. Keempat, memiliki perilaku inovasi tinggi, mulai mencoba hal-hal yang baru. Kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Selalu komitmen itu artinya tidak berubah-ubah. Keenam, mandiri dan tidak ketergantungan. Ketujuh, berani menghadapi resiko, selalu mencari peluang. Yang Ibu bilang tadi, kalian harus berani memulainya, apapun resiko yang akan terjadi nanti. Kedelapan, memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, kalian tuh sebenarnya dari sangat tuh harus diasah jiwa kepemimpinannya. Karena seorang wirausaha itu emang akan menjadi pemimpin. Karena dia yang menentukan semuanya. Dia yang memutuskan semuanya. Memiliki kemampuan manajerial. Seperti kalian harus bisa memanage waktu kalian, uang kalian. Memiliki keterampilan personal. Seenggaknya kalian harus bisa melihat sekarang keterampilan kalian itu apa sih, kelebihan kalian itu apa sih. Nah, kalian tuh harus bisa melihat dari sekarang. Jadi, pertama kalian yang harus kalian lakukan, pikirkan dulu. Pikirkan hal baru apa yang akan kalian ciptakan. Kedua, lakukan hal baru tersebut. Produk, kita menciptakan produk tersebut. Ketiga, menciptakan nilai. Kita harus mempunyai produk tersebut, mempunyai nilai jualnya di pasar. Baik, sampai sini dulu. Ada tugas. Oke, itu tadi materi mengenai sikap dan perilaku wirausahaan. Sampai sini apa ada yang ingin kalian tanyakan? Saya ingin bertanya. Oh iya, ada Pak Ratna. Saya itu ingin bertanya mengenai perbedaan kreatif dan inovatif. Oh iya, baik. Apa sih itu kreatif dan apa sih inovatif? Kalau kreatif itu membuat sesuatu yang sudah ada, tetapi itu berbeda. Sedangkan inovasi itu membuat sesuatu yang sebelumnya itu belum pernah ada. Contohnya aja kreativitas, misalnya ya, membuat sesuatu yang sudah ada atau memodifikasinya kembali menjadi sesuatu yang lebih unik dan lebih menarik. Misal, bakso yang biasanya bulat-bulat itu kita bisa ubah jadi bakso bentuk cinta, bentuk love gitu. Satu. Oke, sedangkan inovatif itu menghasilkan suatu produk baru yang belum pernah dihasilkan sebelumnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan dahulu itu kan orang zaman mungkin tahun 60-an 70-an itu mereka kan kalau minum susu itu kan sering menggunakan botol kan. Nah, kemudian karena botol itu dianggap tidak praktis karena terbuat dari kaca yang gampang pecah dan sebagainya. Jadi dibuatlah sesuatu yang baru yaitu botol kemasan dari kertas yang kita kenal sekarang kayak susu kotak itu untuk sebagai tempat penyimpanan susu. Nah, itu juga disebut sebagai inovasi. Seperti itu. Bagaimana, Ratna? Ya, sudah paham, Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu mau memberikan tugas kepada kalian. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu.
Nah, oke. Nah, tugas kalian ya hari ini tuh kalian bagi kelompok, kemudian pelajari kembali sikap-sikap yang menentukan keberhasilan berwirausaha. Sikap sosial yang mendorong keberhasilan wirausaha antara lain jujur, percaya diri, dan mandiri. Menerapkan sikap kerjasama, gotong royong, toleransi, disiplin, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam wirausaha perlu ditemukan dalam diri sendiri. Nah, jadi di sini kan tadi kan kalian sudah mempelajari mengenai sikap-sikap kewirausahaan kan, apa sikap yang harus ada dalam seorang wirausaha. Nah, kalian bagi kelompok, kemudian kalian isi sesuai seperti ini. Misalnya di sini tuh disiplin. Tadi kan seorang wirausahawan itu kan memerlukan sifat disiplin. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh penerapannya itu misalnya on time saat ada rapat atau kegiatan. Nah, seperti itu. Penerapannya itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian paham? Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari tugasnya? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu kalian kelompoknya kalian mau ibu bagi atau kalian pilih sendiri? Ibu bagi. Oke, kalau gitu ibu bagi ya. Ada 2 kelompok ya karena kita 4 orang. Oke, kelompok pertama ada Rivaldi sama Fani. Kelompok 2 ada Ratna sama Niken. Oke. Oke, kalau kalian udah paham, sekarang ibu akan kasih kalian waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Nanti kalian presentasikan di kelas. Oke, presentasikan di sini di Zoom ya. Oke, siap? Siap, Bu. Ya, siap, Ya. Bu. Ya, oke, kalian bisa mulai berdiskusi ya lewat HP kalian masing-masing. Bagaimana, Nana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau selesai semua, sekarang tolong presentasi hasilnya ya. Perwakilan aja yang presentasi untuk mempresentasikan. Oke, dimulai dari kelompok pertama. Siapa ketuanya? Saya Bu, Rivaldi. Sudah bisa kelihatan Bu Guru, Ya, teman-teman. sudah. Ya. Oke, di sini adalah pekerjaan kelompok 1 yang dikerjakan oleh saya dan Fani. Di sini kami sudah merangkum sikap-sikap yang mendorong keberhasilan wirausaha dan contoh penerapannya. Yang pertama adalah percaya diri. Contohnya adalah berani memulai sesuatu yang diinginkan. Kedua yaitu mandiri. Mengerjakan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Ketiga, jujur. Berani mengakui kesalahannya. Keempat, tanggung jawab. Mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kelima, disiplin. Belajar menaati peraturan yang ada. Yang terakhir adalah kreatif. Contohnya, mencoba hal-hal baru dan membuat sesuatu yang baru atau berbeda. Sekian pekerjaan dari kelompok 1, Bu Guru. Oke, bagus. Kemudian lanjutin dulu ya untuk kelompok 2. Sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Sini presentasi dari kelompok 2, yaitu saya, Niken, dengan Ratna. Itu sikap-sikap mendorong keberhasilan wirausaha dan contoh penerapannya. Yang pertama adalah percaya diri, bahwa dirinya itu mampu untuk mendapatkan atau melakukan hal yang diinginkan. Yang kedua yaitu mandiri, melakukan sesuatu atau berusaha mengandalkan dirinya sendiri terlebih dahulu agar tidak terlalu bergantung dengan bantuan orang lain. Yang ketiga adalah tanggung jawab, mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan job desk yang diberikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah disiplin, membiasakan diri untuk menaati peraturan yang ada atau belajar menaati peraturan yang dibuat sendiri. Yang kelima, kreatif, mencari hal baru lalu melakukan eksperimen atau percobaan yang bisa menghasilkan barang baru yang berbeda atau unik. Yang keenam, jujur, melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan, berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Sudah. Oke, bagus. Oke, itu tadi ya hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Benar banget dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa
Sikap seseorang wirausahawan yang harus kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang salah satunya yaitu percaya diri, disiplin, tanggung jawab, kreatif, kemudian jujur, dan masih banyak lagi sebenarnya sifat-sifat yang bisa kita teladani dari sikap seorang wirausahawan atau kita contoh yang bisa kita praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu sifat percaya diri. Seseorang itu harus memiliki rasa percaya diri atau keyakinan bahwa dirinya itu mampu dan bisa melakukan suatu hal yang dia inginkan. Seorang wirausahawan pun begitu. Dalam memulai usaha, seorang wirausahawan itu harus percaya diri bahwa dia mampu menjual atau mengelola suatu produk yang nantinya itu bakal sukses di pasaran. Selain itu, percaya diri itu juga berpikir positif tentang dirinya, tentang masa depan yang lebih baik lagi. Tidak takut akan kegagalan itu juga termasuk percaya diri. Seorang yang berpikir kegagalan terlebih dahulu itu berarti dirinya itu dia akan percaya kepada dirinya sendiri. Jadi rasa takut itu menghambat dia untuk memulai sesuatu atau melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu disiplin. Seseorang wirausahawan dalam melaksanakan usahanya itu perlu sekali namanya itu disiplin. Nah, disiplin ini banyak banget macamnya untuk wirausahawan. Misalnya disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan juga kualitas tugas yang dikerjakannya itu seperti apa. Juga disiplin mengenai sistem atau sistem kerja yang dia terapkan. Nah, itu sangat penting sekali karena disiplin itu mengajarkan kita untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih on time atau tepat waktu seperti itu. Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, tepat waktu dalam memulai kegiatan seperti rapat seperti itu. Kemudian itu seorang wirausahawan itu juga harus bersifat jujur. Jujur itu sangat diperlukan. Nah, jujur itu bukan hanya dari perkataan tapi juga perilaku. Perkataan dan perilaku yang apa adanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya seorang wirausahawan dalam membuat suatu produk atau jasa itu harus benar-benar sesuai dengan kriteria atau karakteristik yang ditawarkan kepada konsumen. Tidak boleh kalau misalnya kita lihat biasanya di Shopee, di online itu kan produknya itu kelihatan bahannya tuh dari keterangannya itu bagus, ukurannya sekian, tapi ternyata pas waktu datang ternyata produk itu nggak sesuai dengan apa yang campur dalam kriteria itu. Nah, itu di wirausaha seperti itu tidak jujur. Kemudian ada juga yaitu kreatif. Nah, seorang wirausahawan itu harus kreatif. Karena kalau wirausahawan itu stuck dengan hal-hal itu aja tanpa adanya inovasi, tanpa ada pembaruan, maka itu akan tertinggal dengan saingan-saingannya lainnya. Misalnya, kalau kita cuma buat bakso yang biasa-biasa aja, gitu, itu kan sudah banyak pesaingnya. Nah, terus gimana caranya kita membuat produk bakso yang berbeda dari yang lain? Apa ya? Di situ seorang wirausahawan itu harus mempunyai ide yang cemerlang. Misalnya bakso cinta gitu. Membuat bakso di love, kemudian target pasarnya berubah diganti untuk pasangan gitu nanti. Jangan lupa kalau makan bersama pasangan akan dapat bakso love. Untuk yang jomblo-jomblo ya makan bakso biasa-biasa aja ya nggak apa-apa ya. Kemudian mungkin ada diskon juga, promo seperti contohnya itu kan ada kan sekarang itu yang ngetren mengukur apa itu kayak ada lubang yang slim itu, kalau misalnya semakin sempit itu dia bisa masuk kan, di situ kan semakin banyak diskonnya gitu kan. Nah, di situ kan ada kayak gitu. Nah, di situ tuh wirausahawan itu berusaha berinovasi. Jadi agar produk atau jasa yang dijual itu tetap laku di pasaran. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.